nggak banyak berubah kalau Bu Yani mah, itu aja ya. Silahkan kameranya dinyalakan dari awal sampai akhir, kemudian aktif di kelas ya. Mbak Nuzul Anissa Rahmawati, ada masalah dengan kameranya? Nuzul Anissa Rahmawati, saya beri saudara kesempatan 3 menit untuk segera mengaktifkan kamera. Kalau tidak, saya kick dari kelas ini. Silakan Mbak Nuzul. 3 menit dari sekarang. Di atasmu itu matahari ya? Jendela, Ibu. Jangan membelakangi jendela, Mbak. Kamu ngadep jendela. Silau di saya. Kan komen. Kenapa baru dinyalakan? Sinisar Fahrinisan Sopo. Sinisar Fahriansyah. Bentar Ibu. Nani Fitria. Oh kamera murek. Kalau kalian punya alasan dengan kamera bla 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 begitu begitu mending nggak usah kelas saya daripada emosi. Udah mulai. Kalau kalian zoom, ya kalian sendiri nih yang zoom, terus kemudian ada yang nggak nyalakan kamera kalian, nggak apa-apa, itu terserah kalian. Kalau saya nggak suka, saya nggak mau digitukan, ya. Silahkan kalau saudara mau seperti itu kan ya nggak masalah. Kalau saya jangan seperti itu, saya nggak mau, ya. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini tentang proses pembayaran atau pembiayaan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang ada di bawah yang bekerja sama dengan BPJS ya, di era JKN ini terutama. Kita akan membahas bagaimana proses pembayaran dari badan pelaksana ke provider. Saya share screen dulu. Advance. Ya. Ini pembayaran pada fasilitas kesehatan di era JKN. Sudah dapat konsep asuransi? Siapa yang ngajar konsep asuransi? Pak siapa? Sudah dapat ya? Kok mau ngomong karo tembok aku ya? Kalau asuransi belum. Yang dapat apa? Ada penganggaran dan health account dan implementasi penganggaran. Oh, oke, siap. Berarti harusnya saya memberikan nggak sekedar ini berarti. Oke, Allah. Jadi sejak tujuan dari sebuah pelaksanaan
jaminan kesehatan nasional ini adalah berawal dari semangat sama sekali belum dapat ya asuransi. Saudara ada mata kuliah asuransi nggak nanti? Di ekonomi kesehatan ada kan ya? Dulu perasaan saya ingat di ekonomi kesehatan ada. Jadi semangatnya adalah untuk memberikan sebuah akses yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat Indonesia yang berada di tempat terpencil, kemudian dalam kondisi ekonomi yang menengah ke bawah gitu ya, lebih ke arah rural di pinggiran, kemudian yang menengah ke bawah. Jadi semangatnya adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada mereka. Tapi pada kenyataannya apakah sudah merata, apakah sudah berkeadilan, ternyata belum. Ya. Akses ke pelayanan kesehatan saja mereka masih kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena salah satu mungkin karena fasilitas kesehatannya jauh, ya, tidak bisa diakses oleh tidak bisa diakses oleh kendaraan, misalnya seperti itu, tidak punya kendaraan dan seterusnya. Terus kemudian lagi salah satunya kekurangan sumber daya, baik itu medis maupun non medis, dokter, perawat, bidan dan seterusnya. Persebaran dokter, bidan, perawat dan tenaga non medis yang penunjang yang lainnya itu di Indonesia memang masih terpusat di Jawa, ya, di Jawa dan Bali. Untuk Sumatera sendiri, Kalimantan dan seterusnya itu mereka masih jauh dari kata cukup ya untuk pelayanan kesehatan itu. Nah, kita tidak membahas tentang apa itu asuransi dan seterusnya, karena mungkin nanti prinsipnya saudara akan dapat materi tentang itu, pembiayaan, bagaimana proses pembiayaan penganggaran di fasilitas kesehatan pada era JKN ini. Ya. Adik, mama ditutup. Nggak pakai tenaga. Oh, nggak bisa. Berarti mama harus tidak bisa kayak aja. Ya, bahwa sistem pembiayaan kesehatan adalah merupakan sebuah input, sebuah masukan secara finansial yang dilakukan dalam rangka memproduksi pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif preventif maupun yang rehabilitatif dan kuratif. Semua kegiatan ini semua kegiatan merupakan suatu kesinambungan, kontinu, sebuah kegiatan yang terus-menerus akan terjadi selama proses pelayanan kesehatan. Nah, hal ini perlu dilaksanakan guna mencapai tujuan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan. Ada dua jenis asuransi ya. Asuransi kesehatan itu ada dua. Ada asuransi komersial dan asuransi komersial. Asuransi sosial adalah asuransi yang wajib diikuti oleh seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Contohnya BPJS, semua rakyat harus mengakses atau harus menjadi peserta dari BPJS. Nah, asuransi sosial ini tujuannya untuk apa? Karena memang dia murni untuk memberikan akses pelayanan yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat, terutama bagi yang golongan-golongan yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, ini berbanding terbalik dengan asuransi swasta atau asuransi komersial. Asuransi swasta atau asuransi komersial ini adalah sebuah asuransi atau pembiayaan pelayanan kesehatan yang mempunyai paket yang bisa ditawarkan kepada pesertanya. Mau itu yang mana sesuai dengan budget yang dia punya. Kalau yang sosial
jadi ada di sini ada badan pelaksana, kemudian ini ada provider, lokasi. Nah, ini. Ya. Ini ada badan pelaksana. Kemudian ini ada provider. Dan ini ada peserta. Nah, ini mereka saling berhubungan. Bapel itu adalah badan pelaksana. Ya, badan pelaksana itu merupakan badan pelaksana ini merupakan sebuah lembaga di mana dia bersifat sebagai pembayar. Jadi dalam hal ini adalah pihak asuransi ya, maupun pihak asuransi, boleh pihak kantor atau dan sebagainya, yang dia nanti membayarkan atas sejumlah nilai yang sudah atas sejumlah layanan yang sudah diberikan provider kepada pesertanya. Ini dia nanti membayarnya ke provider. Ya. Provider memberikan pelayanan ke peserta. Nah, sedang peserta membayarkan iuran ke badan pelaksana. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara badan pelaksana ini membayarkan pembiayaan tadi kepada provider atas pelayanan yang sudah diberikan kepada pesertanya. Sampai di sini paham? Yang akan kita bahas? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, ini mbaknya gini barusan. Kita lanjut lagi ke sini. Mana tadi? Nah, ini. Yang pertama adalah pembayaran retrospektif. Jadi pembayaran retrospek ini berarti bahwa ada yang harus dibayarkan atas pelayanan yang sudah diberikan oleh provider kepada peserta. Cara pembayaran retrospektif ini memang sudah dikelola sedemikian rupa ya, dan disebut sebagai fee for service. Jadi berapapun yang dia keluarkan, ya itu yang digantikan. Ada yang mengatakan ini reimbursement. Jadi dia keluar duit dulu, baru nanti inikan ke perusahaannya, ya diklaimkan ke perusahaannya, namanya reimbursement. Yang biasanya dilakukan secara fee for service. Ya. Kemudian yang kedua adalah diagnostic related group atau DRG. Ya, DRG ini adalah rata biaya untuk semua pelayanan rawat inap yang dikaitkan dengan diagnosa dan serangkaian atau satu episode perawatan pasien. Jadi DRG ini dibuat berdasarkan diagnosa. Ya. Kode